Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Good people, everybody. Okay, ladies and gentlemen, I would like to say thank you for coming in my presentation. It's great to see you all. Now, let me introduce myself. My name is Dika Satria Mahardika. I am from Student College Industrial Engineering Sumbawa Technology University. Next, in this opportunity, I would like to present about analisis penerapan pengendalian kualitas dalam upaya mengurangi kecacatan produk pada PT Dirgantara Indonesia menggunakan metode Six Sigma. Latar belakang, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, khususnya di bidang industri. Industri pesawat terbang salah satu kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, meningkatkan keperluan masyarakat dalam menggunakan pesawat terbang untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan menggunakan kendaraan lainnya, membuat permintaan terhadap pesawat sangat meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas sangat diperlukan oleh perusahaan dan tidak terkecuali dengan industri pesawat terbang. Industri pesawat terbang merupakan industri yang menggunakan teknologi tinggi, baik dalam pembuatan maupun output yang dihasilkan dari industri tersebut. Hal ini disebabkan karena industri pesawat terbang dituntut untuk menghasilkan produk yang sangat berkualitas, karena sangat berhubungan erat dengan keselamatan para pengguna produk industri tersebut. Nah, PT Dirgantara Indonesia merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang industri pesawat terbang. PT Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat, tetapi juga helikopter, part-part pesawat, juga menjadikan pelatihan dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia mempunyai beberapa tahapan proses produksi yang mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara pengendalian kualitas terhadap produk cacat di PT Dirgantara Indonesia? Yang kedua, apa saja jenis kecacatan produk yang paling dominan terjadi di PT Dirgantara Indonesia? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kecacatan produk di PT Dirgantara Indonesia? Selanjutnya, kita masuk ke tujuan penelitian. Untuk mengetahui cara pengendalian kualitas produk cacat di PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya, untuk mengetahui apa saja jenis kecacatan produk yang paling terjadi di PT Dirgantara Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kecacatan produk di PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke slide pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit manfaat penelitian yang saya cetuskan. Yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi penulis, yang ketiga bagi pihak lain. Yang pertama bagi perusahaan, sebagai masukan dan sumbangan pikiran untuk menganalisis tentang kualitas produk akhir yang dihasilkan dan dalam menentukan kebijakan pengendalian kualitas produksi agar dicapai produk berkualitas yang sesuai standar. Yang kedua bagi penulis, untuk memperoleh gambaran secara langsung tentang pelaksanaan pengawasan proses produksi dan pengawasan kualitas produk akhir yang dilakukan secara nyata dan menyeluruh. Selanjutnya bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dasar bagi penelitian atau pihak-pihak lain dalam melakukan penelitian sejenis. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pengendalian kualitas di sini, karena pembahasan kita mengenai penelitian pengendalian kualitas terhadap produk cacat di PT Dirgantara Indonesia, maka ada beberapa pengertian yang saya ambil dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Sofjan Asuri, bahwa pengendalian kualitas merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas dari barang yang dihasilkan. Kedua, menurut Vincent Gaspres, quality control is the operational technique and activities as the fulfill requirements for quality. Yang ketiga, pengendalian kualitas merupakan alat penting bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas produk, bisa diperlakukan, mempertahankan kualitas, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas tindakan yang terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan dan meningkatkan kualitas suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Selanjutnya yang kedua mengenai tujuan. Di sini tujuan pengendalian kualitas. Yang pertama, agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga, mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. Selanjutnya, mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Kita masuk ke slide berikutnya. Pengendalian kualitas tidak dapat dilepaskan dari pengendalian produksi, karena pengendalian kualitas merupakan pengendalian produksi. Pengendalian produksi baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Di sini saya menggunakan metode Six Sigma. Metode Six Sigma merupakan metode peningkatan kualitas, yaitu agar tidak terjadinya kegagalan. Di sini metode atau teknik pengendalian dan peningkatan kualitas dramatik yang merupakan terobosan baru dalam bidang manajemen kualitas. Selanjutnya kita masuk ke jenis data dan cara pengambilan data. Di sini saya ingin memaparkan sedikit mengenai pengendalian kualitas dulu. Pengendalian kualitas untuk mencapai tingkat kualitas produk yang distandarkan oleh perusahaan sesuai dengan pedoman kualitas yang ditetapkan oleh harian. Untuk pengendalian kualitas dilakukan 3 tahapan. Yang pertama, pengendalian terhadap bahan baku atau material produksi. Yang kedua, pengendalian terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Yang ketiga, pengendalian terhadap produk jadi sebelum pengepakan. Untuk sumber data sendiri, di sini kita mengambil data secara keseluruhan diperoleh dari dalam ilustrasi atau institusi yang menjadi tempat penelitian. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data kita menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk wawancara, yaitu cara untuk mendapatkan data dan informasi dengan tanya jawab secara langsung pada orang yang mengetahui tentang objek yang kita teliti. Selanjutnya kita menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan atau peninjauan secara langsung di tempat penelitian. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang berupa laporan kegiatan produksi, laporan jumlah produksi, dan jumlah produk cacat. Untuk terakhir, analisis faktor-faktor menyebabkan terjadinya cacat produk pada PT Dirgantara Indonesia, yaitu kelemahan dan penyimpangan yang terjadi pada proses yang ditelusuri, sebab-sebab dengan menggunakan analisis diagram sebab akibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan proses sehingga menimbulkan adanya produk cacat diantaranya ditelusuri dari mesin-mesin, karyawan, dan bahan baku. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye bye.